Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita di channel Kobun Salim 81 ini Allah memberikan ridho maghfirahnya kepada kita semuanya, amin Allahumma amin. Dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, yuk kita mengaji lagi di surah At-Talaq ya. Surah At-Talaq adalah surah termasuk golongan Madaniyah. Kenapa disebut golongan Madaniyah? Adalah suatu surah yang diturunkan di kota Madinah ya sahabatku semuanya. Ini terdiri dari 12 ayat. Surah ini surah ke-65 ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fataliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrizuhunna min buyutihinna ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المهيد من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يهدن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث مسكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لنعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Shadaqallahul azim. Artinya adalah at-talaq ini talak ya, sahabatku semuanya. Yuk kita belajar maknanya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalikuhunna li'iddatihinna wa ahsu iddah wattaqullaha rabbakum la tuhrizuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahisyah mubayyinah wa tilka hududullahi wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah la tadri la'allallaha yahdisu ba'da zalika amra. Artinya sahabatku semuanya adalah wahai nabi ya, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar, dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru ya. Itu ya sahabatku semuanya, itu makna atau artinya surah At-Talaq ayat 1. Selanjutnya ya sahabatku semuanya, kita masuk ke At-Talaq ayat 2. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Artinya, maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi
yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, ya. Selanjutnya di ayat ketiga, ya sahabatku semuanya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Artinya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu, ya. Jadi di sini Allah menegaskannya, sahabatku semuanya, jika kita beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rezeki, ya. La ya tasib, yang tidak disangka-sangka, ya sahabatku semuanya. Makanya yuk kita beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya sahabatku semuanya. Selanjutnya ayat keempat, ya. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur wallahi lam yahidna wa ulatul ahmali azaluhunna ayyadhna hamlahunna wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang artinya adalah perempuan yang tidak haid lagi atau monofus, ya, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idahnya mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Selanjutnya ayat 5, sahabatku semuanya, zalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu azra. Artinya, itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya, ya. Selanjutnya sahabatku di ayat 6, ya, surah At-Talaq. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhinna wa in kunna ulati hamli fa'anfiqu alayhinna hatta yada'na hamlahunna fa in arada'na lakum fa'atuhunna uzurahunna wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Artinya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, ya, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalan kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya, ya. Itu ya sahabatku semuanya. Yuk kita masuk ke ayat 7. Liyunfiq dhu sa'ati min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq
mimma atahu Allahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaz'alullahu ba'da usri yusra, yang artinya adalah orang yang mempunyai kelulusan, keluasan, memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya adalah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan, ya. Jadi jangan takut ya sahabat-sahabatku semuanya yang lagi diuji kesempitan. Nah, setelah kesempitan insya Allah ada kemudahan di sana ya. Selanjutnya sahabatku semuanya di ayat 8 ya. Kita masuk ke ayat 8 surah At-Talaq ya. Wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadida wa azabnaha azaban nuqra, yang artinya, dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya, maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat. Selanjutnya ayat 9. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا, artinya sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar. Ayat 10. A'adzallahu lahum azaban syadidan fattaqullaha ya ulil albab alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra, artinya Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang yang mempunyai akal, itu orang-orang yang beriman. Sungguh Allah telah menurunkan peringatan kepadamu ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bagi orang yang takwa seperti apa dan bagi orang yang tidak takwa seperti apa ya. Jadi dua-duanya kita menjadi suatu pilihan untuk kita ya. Maukah kita takwa? Takwa ada jalan keluar di sana. Kalau kita tidak takwa, kesempitan yang akan melanda. Nauzubillah ya Allah ya. Jauhkanlah ya dari sifat-sifat kita bermaksiat kepada Allah ya sahabatku semuanya. Yuk kita masuk ke ayat 11 ya. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin yukhrijal ladzina amanu wa amilus salihati minaz zulumati ilan nur. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا, artinya dengan mengutus seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya ya. Itu ya janji Allah ya sahabatku semuanya. Jika kita iman takwa di depan Allah, insya Allah kita di akhirat kelak masuk surganya Allah ya. Selanjutnya ayat ke-12 ya sahabatku semuanya. Allahul ladzi khalaqas sab'as samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma ya. Artinya Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga suruh supa perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu ya. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya, shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya sahabatku semuanya di sana. Mudah-mudahan ya dengan wasilah kita membaca ayat suci Al-Qur'an ya, siapapun kalian yang mendengarkan di sana, mendengarkan Al-Quran menjadi syifa, Al-Quran itu menjadi syifa, obat ya sahabatku semuanya, obat lahir, obat batin kita,
Nah, perbanyaklah membaca ayat suci Al-Quran dan lenyapilah makna dari Al-Quran tersebut. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sahabatku semua. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semuanya, ya, yang menciptakan langit, bumi beserta isinya. Inilah Al-Quran yang patut seharusnya kita membaca tiap saat, ya. Karena insya Allah orang yang suka mendawam Al-Quran atau membaca Al-Quran, insya Allah mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Dan Al-Quran akan menemani kita di alam kubur kita. Dan orang yang selalu membaca ayat suci Al-Quran di alam kuburnya akan diberi cahaya, ya sahabatku semuanya, akan diluaskan. Dan Al-Quran menjadi teman ketika kita sudah masuk ke alam kubur, dan akan memberikan syafaat ketika hari kiamat terjadi, ya. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita, apalagi kita mengamalkan isi Al-Quran, ya sahabatku semuanya. Kita harus menjadi orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah, beriman, bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ketika kita iman dan takwa di hadapan Allah, Allah akan menghapus seluruh kesalahan kita, dan Allah akan memberikan maghfirah kepada kita semuanya dan rahmat ridhonya, ya. Dan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak channel ini, ya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dan maghfirah Allah turun kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa di like, subscribe, and comment, ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.